Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Abdullah Ali dan saya akan menjelaskan tentang konsep birokrasi. Di Indonesia, birokrasi mulai berkembang pada masa kolonial Belanda. Birokrasi kolonial Belanda yang ada di Indonesia didasarkan pada sistem hierarki yang ketat dan aturan yang terstandarisasi. Sekarang, apa itu konsep birokrasi? Konsep birokrasi adalah sesuatu sistem organisasi yang terstruktur dan memiliki aturan yang jelas dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Dengan demikian, konsep birokrasi adalah suatu konsep yang biasa dipakai dalam suatu sistem kontrol yang dipegang oleh pejabat yang memiliki kekuasaan dalam suatu organisasi. Sekarang, apa saja fungsi birokrasi? Yang pertama, melaksanakan pelayanan publik. Yang kedua, menjaga keadilan dan kesejahteraan sosial. Yang ketiga, menjaga keamanan nasional. Itu saja. Sekarang, apa tujuannya di adanya birokrasi? Secara umum, tujuan birokrasi menjalankan tugasnya di berbagai sistem pemerintahan, seperti sistem pemerintahan presidensial, parlementer, ataupun campuran. Tujuan yang pertama adalah pelayanan publik. Birokrasi di sini dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam hal pelayanan publik, sebagaimana untuk di bidang kesehatan. Misalnya, aturan yang diberlakukan utamanya adalah dengan memberikan pelayanan yang maksimal bagi masyarakat untuk memperoleh kesehatannya. Yang kedua, kesejahteraan. Birokrasi sebagai organisasi layanan publik yang mengorganisir administrasi negara yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan bagi setiap masyarakat yang mempergunakannya. Atas kondisi inilah bisa dilihat, misalnya dalam administrasi pendidikan, terlihat sangat jelas bahwasanya birokrasi dibentuk untuk membantu segenap anggotanya menyelesaikan persoalan-persoalan terkait dengan kendala di lingkungan sekolah. Yang ketiga, menjaga stabilitas politik. Untuk menjaga stabilitas politik dengan upaya memenuhi aspirasi masyarakat agar secara keseluruhan dapat didengarkan oleh berbagai birokrat yang diberikan wewenang dalam mengaturnya. Contoh dari tindakan untuk tujuan birokrasi seperti ini itu bisa dilihat dari dibentuknya KPU atau Komisi Pemilihan Umum oleh NKRI sebagai salah satu lembaga pemerintahan yang netral dalam penyelenggaraan pemilu. Yang keempat, ada memenuhi kepentingan masyarakat. Birokrasi memiliki tujuan dalam mengartikulasikan kepentingan masyarakat sehingga dapat terpenuhi secara menyeluruh. Hal ini dilakukan atas pembagian kerja dari pemerintahan yang dapat mengakomodir beragam keinginan masyarakat itu sendiri. Sekarang kita akan membahas tentang bagaimana kondisi birokrasi yang ada di Indonesia. Di Indonesia, kinerja pemerintah sering dikritik dengan banyak yang berdebat melawan peran pemerintah di negara ini. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pelatihan yang tepat dan kurangnya komitmen terhadap pengembangan layanan publik. Karyawan layanan publik sering dilihat sebagai tulang belakang pemerintah, dan tindakan mereka sering bertentangan dengan prinsip keadilan dan kompetensi. Untuk meningkatkan birokrasi di Indonesia, perlu dilakukan reformasi birokrasi yang meliputi peningkatan kualitas aparatur negara dengan memperbaiki kesejahteraan dan profesionalisme serta memperlakukan sistem karier berdasarkan prestasi. Selanjutnya kita akan membahas tentang etika publik dan etika bernegara.
Etika publik merupakan konsep yang melibatkan aspek moral dan nilai yang harus dijunjung tinggi dalam pelayanan publik. Sementara itu, etika bernegara menitik beratkan pada tanggung jawab dan tugas negara dalam memberikan pelayanan dan keadilan kepada masyarakat. Etika publik adalah seperangkat nilai, prinsip, dan norma yang mengatur perilaku pemerintahan dan masyarakat dalam pembangunan dan pemberian pelayanan yang adil dan bermoral. Tugas dan tanggung jawab negara dalam etika bernegara yaitu negara memiliki kewajiban untuk melindungi hak-hak asasi warga, memberikan keadilan sosial, dan mendorong kesejahteraan masyarakat. Etika bernegara memastikan negara menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara adil dan bertanggung jawab. Pelayanan politik yang berbasis etika memberikan jaminan akses yang adil dan setara bagi semua warga negara. Hal ini meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan memberikan kepuasan dalam memenuhi kebutuhan mereka. Etika dalam kebijakan pengambilan keputusan pemerintah melibatkan prinsip transparansi, partisipasi publik, kejujuran, dan keadilan dalam proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi masyarakat secara luas. Etika dalam hubungan antara pemerintah dan masyarakat mencakup pelayanan yang responsif, rasa tanggung jawab yang tinggi, penghargaan terhadap hak-hak asasi warga, dan kesetaraan dalam hak dan kewajiban. Etika dalam penegakan hukum dan pencegahan korupsi. Etika penting dalam penegakan hukum agar proses penegakan hukum berjalan dengan adil dan bebas dari praktik korupsi. Etika juga membantu mencegah praktik korupsi dengan menegakkan integritas, akuntabilitas, dan transparansi dalam tindakan pemerintahan. Implementasi etika publik dan etika bernegara dalam kehidupan sehari-hari dengan menghormati hak-hak orang lain, bersikap jujur, bertanggung jawab, serta menjunjung tinggi prinsip keadilan dan kesetaraan dalam berinteraksi dengan sesama warga negara. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang sistem pemerintahan demokrasi. Demokrasi sejauh ini adalah sistem pemerintahan yang paling bagus jika dibandingkan dengan sistem pemerintahan yang lainnya. Dan salah satu negara yang menganut sistem pemerintahan demokrasi ini adalah Indonesia. Sistem demokrasi ini yang berarti dari rakyat, untuk rakyat, dan oleh rakyat. Di dalam demokrasi, warga negara dapat berpartisipasi langsung maupun melalui perwakilan, mulai perumusan, pengembangan, sampai pembuatan hukum. Bentuk pemerintahan ini memungkinkan praktik kebebasan politik secara setara dan bebas. Jadi artinya rakyat biasa pun juga bisa melakukan praktik politik tanpa melihat status dia. Bentuk-bentuk demokrasi. Yang pertama, sistem demokrasi langsung. Setiap rakyat berhak memberikan aspirasi melalui pendapat atau suara dalam menentukan sebuah keputusan. Tetapi, sistem demokrasi langsung jarang diterapkan di era modern. Hal ini dikarenakan kepadatan penduduk serta kurangnya minat penduduk untuk mempelajari keseluruhan permasalahan politik di negara tersebut. Yang kedua, sistem demokrasi perwakilan. Seluruh rakyat memberikan pendapat
dapat melalui pemilihan umum dalam memilih wakil rakyat, yang dimana wakil yang terpilih akan mewakili aspirasi rakyatnya dalam mengatasi permasalahan negara. Fungsi demokrasi yaitu bisa memberikan kebebasan bagi warga negara untuk dapat aktif berpartisipasi dalam politik negara, memberikan perlindungan hak asasi pada warga, hasilkan sebuah aturan yang berlaku kepada semua warga negara tanpa pandang bulu. Sekian dari saya, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.